Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat pastinya untuk terus belajar. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama kakak Intan Zu'asfitasari, mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Tema 1, subtema 3, kelas 3. Adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, kakak mau nanya nih, siapa di sini yang punya hewan peliharaan seperti kucing di rumah? Nah, adik-adik yang mempunyai peliharaan kucing pernah tidak mengamati kalau kucing itu melahirkan atau bertelur ya? Nah, kalau hewan lain seperti ayam, apakah ayam itu melahirkan atau bertelur? Ada yang pernah mengamatinya tidak? Baiklah, untuk mengetahuinya, hari ini kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan hewan, serta cara perkembangbiakannya. Yuk, simak materinya ya adik-adik. Nah, adik-adik, perlu kalian ketahui ya, setiap makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup. Nah, apa ya daur hidup? Daur hidup adalah suatu proses di mana makhluk hidup mengalami perubahan bentuk sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dimulai saat kelahiran dari induknya. Daur hidup hewan berakhir pada saat kematian. Nah, adik-adik, setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda ya, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Misalnya nih, adik-adik punya 2 ekor kucing yang ada di rumah. Nah, tetapi ukuran kucing yang pertama tubuhnya lebih kecil dibandingkan ukuran kucing yang lainnya. Nah, itu terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kucing tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh hewan. Nah, meliputi yang pertama genetik dari induknya, yang kedua hormon dalam tubuh hewan. Nah, faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh hewan, meliputi yang pertama, makanan dan minuman, yang kedua, aktivitas tubuh, yang ketiga, suhu udara, yang keempat, oksigen, dan yang kelima adalah sinar matahari. Nah, selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan. Sebelum itu, kakak mau nanya nih, adik-adik ada yang tahu apa itu perkembangan dan apa itu perkembangbiakan? Nah, perkembangan adalah perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, kematangan organ-organ fisik hewan. Contohnya, seperti burung. Ketika menetas, dia belum bisa terbang. Tapi, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan organ-organ dan fisiknya sudah mulai berkembang. Nah, akhirnya burung kecil itu sudah bisa terbang. Sedangkan perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Nah, adik-adik, berikut adalah cara perkembangbiakan hewan. Nah, yang pertama adalah bertelur atau yang biasa disebut ovipar. Contohnya, ayam, ikan, kupu-kupu, katak, dan lain-lain. Yang kedua adalah melahirkan atau vivipar. Contohnya, kucing, kuda, sapi, kambing, dan lain-lain. Nah, yang ketiga bertelur dan melahirkan atau disebut juga ovovivipar. Nah, hewan tersebut bertelur, tapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Lalu, induknya tersebut mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contohnya, buaya, kadal, ular kobra, dan lain-lain. Nah, adik-adik,
Semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.